Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,53% ke angka 7017. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya masih naik 100% lebih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham LPPF. Saham LPPF hari ini naik 2% lebih ke harga 4.710. Dan bisa kita lihat di grafik, hari ini LPPF malah sempat naik di atas resisten 4.800 dan sempat mendekati harga 5.000. Tapi bisa kita lihat, tapi pada saat penutupan kembali turun di bawah harga 4.800. Sehingga candle hari ini menurut saya kurang bagus, jadi harus hati-hati. Tapi secara tren jika kita lihat LPPF saat ini memang trennya sudah mulai bergerak tren. Jadi saat ini bisa kita lihat telah berhasil break garis EMA 150. Jadi sebelumnya sempat downtrend tapi saat ini sudah mulai reversal trend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli pada saat break garis EMA 50 atau 150 saat ini masih bisa di hold. Dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa laba LPPF sampai kuartal 3 ini masih meningkat 140% lebih. Bisa kita lihat di sini. Dan LPPF kembali akan berkomitmen untuk membagikan dividen sebesar 525. Tapi teman-teman harus ingat, ini baru komitmen. Untuk kepastian beneran mendapatkan 525 tetap harus tunggu rapat umum pemegang saham tahun depan. Itu baru pastinya. Jadi tetap jangan terlalu telan mentah-mentah angka 525. Tapi cara grafik LPPF sudah mulai bergerak tren, cuma hari ini memang menurut saya masih harus hati-hati. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini terlihat malah ada distribusi. Asing juga melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Ini yang membuat menurut saya LPPF apabila teman-teman sudah beli di harga bawah dan pingin take profit, harus hati-hati. LPPF bisa kita lihat candle hari ini kurang bagus dan terlihat ada distribusi besar. Berarti ada distribusi pada saat mendekati harga 5.000 ini sehingga terbentuk candle seperti ini. Jadi hati-hati apabila hari Senin depan LPPF mencoba untuk naik kembali dari harga 4.800 masih gagal naik, ada potensi salah LPPF untuk turun menuju garis EMA 150 yang saat ini di 4.340. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry, bisa wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 4.400 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, bisa take profit dulu apabila minggu depan gagal break. Setelah itu tunggu kembali di harga bawah untuk re-entry atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dengan syarat teman-teman beli di harga 4.000 ke bawah. Selanjutnya saham BES hari ini naik 1% lebih ke harga 159. Saham BES juga menurut saya saat ini menarik untuk masuk watchlist, tapi untuk entry harus wait and see dulu. Tunggu BES terkonfirmasi berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 baru kita ikutan entry. Jadi di sekitar harga 160. Jadi apabila BES terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50, bisa coba entry dengan target jangka pendek itu di 170. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak sideways. Bisa kita perhatikan kenaikan 1% lebih hari ini terlihat ada akumulasi sedangkan asing melakukan distribusi. Jadi BES untuk tren jangka menengah masih oke. Walaupun saat ini mulai sideways tapi masih berada di atas garis EMA 150. Dan apabila minggu depan BES berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, maka secara tren BES masih ada potensi untuk mencoba uptrend kembali. Jadi dengan target di 170. Jadi apabila berhasil naik di atas harga 160 tapi mencoba break harga 170 masih gagal break, BES masih akan sideways. Tapi menarik untuk dipantau dan masih bisa di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini. Selanjutnya SMA juga menurut saya menarik untuk dipantau. Cara tren saat ini memang masih sideways dan masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar angka 220. Jadi satu minggu ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Sebelumnya tanggal 6 Oktober juga berusaha untuk break, masih gagal break.
Tapi bisa dipantau karena apabila minggu depan berhasil break, maka SMA akan mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi apabila berhasil break, ada potensi untuk naik menuju garis EMA 150 yang saat ini di 240. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, bisa pantau saham SMA karena masih ada potensi untuk break harga 220, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 dengan target jangka pendek di 230 sampai 240. Karena selama masih gagal break garis EMA 150, SMA masih akan bergerak sideways. Jadi sehingga masih ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 50 ini. Ini sama seperti ini, berhasil break garis EMA 50, satu mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break, kembali bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati walaupun berhasil break garis EMA 50, ini belum menandakan SMA akan uptrend selama masih gagal break garis EMA 150. Tapi SMA juga masih layak untuk masuk watchlist, apalagi terlihat masih ada akumulasi. Selanjutnya EMTK bisa kita lihat saat ini berada di sekitar support di harga 1.500. Satu minggu terakhir ini EMTK pernah kami bahas dan kami sarankan untuk masuk watchlist apabila memang mau coba entry di sekitar harga 1.500. Karena sebelumnya pada saat menyentuh harga 1.500 EMTK masih bisa rebound. Di posisi ini juga sama, mendekati harga 1.500 EMTK masih bisa rebound. Jadi bisa coba spekulatif buy di sekitar harga 1.500. Dan terlihat saat ini EMTK masih kuat berada di atas support ini. Karena saat ini masih mencoba untuk bangkit. Tapi sama candle hari ini juga menurut saya masih kurang bagus. Jadi hari ini MTK masih naik 0,66% ke harga 1.530. Dan jika kita lihat pada kenaikan hari ini, terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan 3 hari terakhir masih masuk akumulasi saham MTK. Jadi MTK masih bisa dipantau. Selama masih kuat di harga 1.500 masih ada potensi menurut saya untuk rebound kembali. Jadi apabila teman-teman masih ingin beli saham MTK, tunggu kembali di sekitar harga 1.500. Jadi jangan paksain untuk mengejar di harga sekarang atau malah dekat dengan harga 1.600. Karena saat ini resisten terdekat itu di 1.600. Jadi paling aman karena masih dekat dengan support 1.500, masih bisa tunggu di sekitar harga ini. Apabila MTK terlihat masih kuat di 1.500, bisa coba entry. Untuk swing trade di sekitar harga 1.600 atau hold saja selama 1.500 tidak dilewati. Dan jika kita perhatikan garis EMA 50 saat ini di sekitar 1.690. Jadi bisa jadikan target harga di garis EMA 50 untuk target take profit jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.